yuk. Kak Iman pimpin doanya. Bismillah. Semuanya ikuti. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita masih di tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Kita sekarang masuk ke subtema 3. Coba buka halaman 127. Di situ kalian perhatikan ada judulnya hutan bakau sisa hijau pelindung pantai. Sebelum Ibu jelaskan apa itu hutan bakau, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu pohon bakau? Belum. Mendengar kata hutan bakau ada sudah mendengar? Aulia? Belum. Iya. Secara garis besarnya hutan bakau itu adalah tumbuhan yang hidup di air payau. Di air payau. Air payau itu apa? Tidak tawar dan tidak asin. Tidak tawar dan tidak asin. Di daerah tepi biasanya hutan mangrove ini hidup di daerah tepi pantai. Kemudian biasa juga orang menyebutnya dengan hutan mangrove. Apa? Hutan mangrove. Di daerah pesisir itu sangat banyak tumbuh yang disebut dengan hutan mangrove atau tumbuhan bakau. Jadi apa itu fungsi dari hutan bakau? Fungsi hutan bakau adalah untuk melindungi pantai dari terjangan ombak. Supaya apa? Kenapa harus dilindungi si pantai tadi? Kenapa si pantai tadi harus dilindungi oleh si pohon bakau? Supaya si pantai tersebut tidak terkikis oleh datangnya ombak. Kalau lama-kelamaan ombak menerjang si pantai pun lama-kelamaan akan apa? Akan dipenuhi oleh air laut. Sementara di daerah pesisir banyak yang tinggal di daerah tepi pantai. Ya. Karena kata kalian belum pernah kalian melihat bagaimana bentuk pohon bakau tersebut, ini Ibu ada contohnya. Nih contoh pohon bakau. Contoh pohon bakau. Nampak? Ya. Seperti inilah bentuk pohon bakau. Jadi nampak di situ di bawahnya ada air. Ada air kan? Kemudian akar-akarnya panjang. Inilah yang akan menahan datangnya si ombak sehingga dapat menahan rusaknya si pantai. Kemudian ini ada lagi. Hutan bakau ini harus kita rawat juga. Supaya apa? Kenapa harus dirawat si hutan bakau tadi? Supaya tidak rusak, karena manfaat dari hutan bakau tadi adalah sangat besar karena dapat menahan rusaknya pantai oleh terjangan si ombak. Jadi ini ada bapak-bapak yang sedang merawat si pohon bakau. Nampak? Kemudian kalau pohon bakau tadi rusak,
maka pantainya juga akan rusak. Ini contohnya, nih perhatikan. Perhatikan ini pantai yang rusak oleh terjangan si ombak karena tidak ada si pohon bakau. Jadi makanya sangat penting kita menjaga kelestarian si pohon bakau. Apa saja yang dapat menyebabkan pohon bakau ini rusak? Banyak. Ada yang tahu? Yang dapat menyebabkan pohon bakau rusak ini pertama adalah terlalu besarnya terjangan ombak. Terjangan ombak yang sangat besar juga dapat merusak si pohon bakau. Mungkin tidak sesuai pohon bakau dengan si terjangan ombak. Masih kecil si pohon bakau, ombaknya sudah besar, maka tidak bisa menahan datangnya si ombak, sehingga si pohon bakau juga dapat rusak. Kemudian dimakan oleh hewan-hewan yang ada di pantai, contohnya seperti kepiting. Apabila si kepiting tadi memakan akar-akar si pohon bakau tersebut juga akan mati. Kemudian apa lagi yang dapat merusak pohon bakau? Kita manusia juga dapat merusak pohon bakau. Bagaimana caranya? Adalah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu apa manfaat si pohon bakau sehingga dengan sengaja merusak atau mematikan si pohon bakau. Jadi tugas kita sebagai warga yang dekat dengan pantai, kita harus apa? Menjaga kelestarian si pohon bakau. Kemudian kalau sudah rusak pohon bakaunya, apa yang harus kita lakukan? Menanamnya kembali. Ini contohnya. Orang sedang beramai-ramai menanam pohon bakau. Dengan sadar mereka menanam pohon bakau karena mereka tahu manfaat dari si pohon bakau. Sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Nanti kalau kalian jalan-jalan ke pantai, coba kalian perhatikan mana yang namanya pohon bakau. Coba lihat bentuknya bagaimana. Dan Ibu rasa kalau sudah mengerti, atau ada yang mau dipertanyakan? Ada Aulia? Iya, kalau nggak ada, coba perhatikan di halaman berapa? Halaman 129. Itu ada apanya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Coba kalian kerjakan. Oke? Iya, silahkan.